Om Swastiastu. Selamat pagi saya ucapkan. Di sini kami dari kelompok 4 mata kuliah Aljabar dan Trigonometri akan membahas materi mengenai fungsi eksponen, fungsi logaritma, persamaan dan pertidaksamaan bentuk eksponen dan logaritma. Sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama yaitu saya sendiri, Niputu Devani Paradiasiwi, beserta teman-teman saya yaitu Iputu Andayana, Niluputu Suwarjita Eka Putri, dan Richa Salma Sudaryanti. Baik, sebelum memasuki materi, saya akan menjelaskan pokok-pokok pembahasan yang akan dibahas. Pokok-pokok pembahasan yang akan dibahas meliputi definisi dan sifat-sifat fungsi eksponen dan logaritma, domain dan range fungsi eksponen dan logaritma, grafik fungsi eksponen dan logaritma, serta persamaan dan pertidaksamaan fungsi eksponen dan logaritma. Baik, saya akan langsung masuk ke materi pertama yaitu fungsi eksponen. Sebelum ke fungsi, alangkah baiknya kita mengenal dulu apa itu bilangan eksponen. Bilangan eksponen adalah bentuk dari sebuah bilangan yang dikalikan dengan bilangan yang sama. Bentuknya yaitu A pangkat N. Selanjutnya ada jenis eksponen yang teman-teman bisa lihat pada slide. Di sana ada bentuk pangkat bilangan bulat positif, negatif, nol, dan pecahan. Selanjutnya fungsi eksponen. Fungsi eksponen bisa dilihat pada layar. Dengan rumusnya dibaca F memetakan X ke A pangkat X atau Y sama dengan Fx sama dengan A pangkat X. Selanjutnya ialah sifat-sifat eksponen. Sifat-sifat juga teman-teman bisa lihat pada gambar. Sifat-sifat tersebut ada yang berbentuk perkalian, pembagian, akar, serta yang lain. Baik, di sini saya akan membahas mengenai fungsi logaritma. Logaritma berkaitan erat dengan eksponen. Logaritma merupakan invers atau kebalikan dari eksponen. Suatu bentuk eksponen dapat diubah menjadi bentuk logaritma dan sebaliknya. Misalnya A pangkat C sama dengan B. Maka jika diubah menjadi bentuk logaritma menjadi A log B sama dengan C. Dengan A lebih dari 0, A tidak sama dengan 1 dan B lebih dari 0. Karena logaritma merupakan invers dari eksponen, maka fungsi logaritma merupakan invers atau kebalikan dari fungsi eksponen. Jika fungsi eksponen dinyatakan dalam bentuk Y sama dengan AX, maka invers dari Fx ditulis Y pangkat min 1 sama dengan A log X. Kemudian sifat yang berlaku pada logaritma. Yang pertama, basis A log A sama dengan 1. Yang kedua, basis A log 1 sama dengan 0. Yang ketiga, basis A log X kali Y sama dengan basis A log X tambah basis A log Y. Kemudian yang keempat, basis A log X per Y sama dengan basis A log X min basis A log Y. Untuk yang lainnya bisa dilihat pada layar. Selanjutnya, jika kita perhatikan grafik yang disediakan, ketika A lebih dari 0 dan kurang dari 1, fungsi eksponensial tersebut akan turun, sedangkan fungsi akan naik jika A lebih dari 0. Sumbu X merupakan asimtot fungsi eksponensial. Hal ini dikarenakan, jika A lebih dari 1, maka didapat A pangkat X akan mendekati 0 ketika X mendekati minus tak hingga. Dan jika A lebih dari 0 dan kurang dari 1, A pangkat X akan mendekati 0 ketika X mendekati tak hingga. Dari sinilah didapat kesimpulan bahwa daerah asal atau domain fungsi eksponensial adalah X, di mana X lebih dari minus tak hingga dan kurang dari tak hingga. X elemen real. Kemudian, daerah hasil atau range fungsi eksponensial adalah Y lebih dari 0 di mana Y elemen real. Selanjutnya, domain dan range fungsi eksponensial dan logaritma. Yang pertama, domain dan range fungsi eksponensial. Domain atau daerah asal suatu fungsi eksponensial diartikan sebagai suatu himpunan nilai-nilai masukan tempat fungsi tersebut terdefinisi. Adapun range atau daerah hasil dari fungsi eksponensial yaitu dengan substitusi daerah asal ke dalam fungsi eksponensial tersebut. Bentuk umum fungsi eksponen adalah Y sama dengan KA pangkat X. Kemudian yang kedua, domain dan range fungsi logaritma. Kita ketahui bahwa fungsi logaritma tersebut merupakan invers dari fungsi eksponensial, yang mana punya bentuk umum Fx sama dengan A pangkat X, dengan A tidak sama dengan 1 dan A lebih dari 0. Yang memiliki domain himpunan semua bilangan real dan range Y lebih dari 0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi inversnya dalam hal ini merupakan fungsi logaritma memiliki domain X lebih dari 0 dan range Y untuk semua bilangan real. Untuk contoh soalnya, tentukan domain dan range fungsi logaritma Fx sama dengan basis 2 log 2x min 6.
Untuk pembahasannya bisa dilihat pada layar. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Selanjutnya ada grafik. Yang pertama, grafik fungsi eksponen. Bentuk fungsi eksponen yang paling sederhana yaitu f(x) sama dengan a pangkat x. Hal utama yang menentukan bentuk grafik fungsi eksponen adalah nilai a, atau yang bisa disebut dengan basis. Jika nilai a lebih besar 1, maka grafik umumnya akan monoton naik. Sedangkan jika a lebih besar dari 0 lebih kecil dari 1, maka grafik pada umumnya akan monoton turun. Contoh grafik eksponen dapat dilihat pada slide. Contoh soalnya yaitu gambarlah grafik fungsi dari f(x) sama dengan 2 kali 5 pangkat x. Untuk penyelesaiannya dapat dilihat pada slide. Yang kedua ada grafik fungsi logaritma. Bentuk fungsi logaritma yang paling sederhana yaitu f(x) sama dengan a log x. Pembuatan grafik fungsi logaritma bergantung pada nilai dasarnya atau bilangan pokok. Sama seperti eksponen, jika a lebih besar 1 maka grafiknya akan monoton naik. Sedangkan jika a lebih besar dari 0 lebih kecil 1, maka grafiknya akan monoton turun. Contoh grafik fungsi logaritma dapat dilihat pada slide. Contoh soalnya yaitu gambarlah grafik fungsi f(x) sama dengan 2 log dalam kurung x min 2. Untuk penyelesaiannya dapat dilihat pada slide. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai persamaan dan pertidaksamaan eksponen dan logaritma. Sifat-sifat persamaan eksponen. Yang pertama, jika a pangkat f(x) sama dengan 1, maka f(x) sama dengan 0. Yang kedua, jika a pangkat f(x) sama dengan a pangkat b, maka f(x) sama dengan b. Yang ketiga, jika a pangkat f(x) sama dengan a pangkat gx, maka f(x) sama dengan gx. Ketiga sifat tersebut berlaku jika a lebih besar dari 0 dan a tidak sama dengan 1. Yang keempat yaitu jika a pangkat f(x) sama dengan b pangkat f(x), maka f(x) sama dengan 0. Yang kelima, jika a pangkat f(x) sama dengan b pangkat gx, maka log a pangkat f(x) sama dengan log b pangkat gx. Dengan a dan b lebih besar dari 0 dan tidak sama dengan 1. Yang keenam yaitu jika f(x) pangkat gx sama dengan 1, maka ada 3 penyelesaian. Yang pertama, f(x) sama dengan 1, yang kedua, fx sama dengan min 1, dengan gx-nya harus genap, dan yang ketiga ada gx sama dengan 0 dengan syarat fx tidak sama dengan 0. Yang ketujuh yaitu jika fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx, maka ada 3 langkah dalam penyelesaiannya. Yang kedelapan yaitu jika fx pangkat gx sama dengan fx pangkat hx, maka ada 4 langkah dalam penyelesaiannya. Selanjutnya yaitu pertidaksamaan eksponen. Pertidaksamaan eksponen memiliki sifat-sifat yang sama seperti persamaan eksponen, yang membedakan hanya tandanya saja. Dan untuk a lebih besar dari 1, maka tanda pertidaksamaannya tidak berubah. Sedangkan untuk a lebih besar dari 0 dan a lebih kecil dari 1, maka tanda pertidaksamaannya berubah. Dan selanjutnya yaitu persamaan logaritma. Sifat-sifat persamaan logaritma yang pertama yaitu a log fx sama dengan a log p, maka fx sama dengan p dengan syarat numerus lebih besar dari 0. Yang kedua, a log fx sama dengan a log gx, maka fx sama dengan gx dengan syarat numerus lebih besar dari 0. Yang ketiga, a log fx sama dengan b log fx, maka fx sama dengan 1 dengan syarat numerus lebih besar dari 0. Lalu yang keempat yaitu hx log fx sama dengan hx log gx, maka fx sama dengan gx dengan syarat basis lebih besar dari 0 dan tidak sama dengan 1, serta numerus lebih besar dari 0. Yang kelima, fx log hx sama dengan gx log hx, maka fx sama dengan gx dengan syarat yang sama seperti nomor 4. Yang keenam yaitu a log x dikuadratkan ditambah b a log x ditambah c sama dengan 0. Cara penyelesaiannya yaitu menggunakan pemisalan persamaan kuadrat. Dan yang terakhir yaitu pertidaksamaan logaritma. Sifat-sifat pertidaksamaan logaritma sama seperti sifat persamaan logaritma, yang membedakan yaitu tandanya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan yang disengaja maupun tidak sengaja. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni.